dan sungguh benar-benar. Ini satu kalimat yang menegaskan, harfu tauhid menegaskan bahwa ini informasi berita ini benar-benar dan sangat sungguh-sungguh, tidak main-main. Jadi ini menunjukkan informasi yang sangat valid, yang sangat terpercaya. Walaqad, dan benar-benar sungguh telah ataina, kami datangkan Musa kepada Musa Alkitab yakni Taurat. Wa qaffalna, dan kami ikutkan, kami susulkan min ba'dihi, dari sesudahnya, sepeninggalnya, birusul, dengan rasul-rasul, para rasul. Setelah Nabi Musa wafat, diikuti kemudian dengan rasul-rasul berikutnya. Wa ataina, dan kami datangkan Isa kepada Isa ibnu Maryam, putra dari Siti Maryam, al-bayyinah, bukti-bukti, dalil-dalil, petunjuk-petunjuk kebenaran. Wa ayyadnahu, dan kami sokongnya, kami dukungnya, kami bantu Maryam biruhil kudus, dengan Ruhul Kudus. Ini menurut mayoritas ulama maksudnya ini adalah malaikat Jibril, Ruh Al-Quds. Ini menjadi kalimat yang memang di bahasa kita sudah familiar, Ruh Kudus, gitu kan. Ruh yang suci, kalau diartikan secara harfiah, Ruh Al-Quds ini suci. Nanti akan kita bahas. Ini kita artikan secara harfiah, dan kami topang, kami sokong, kami dukung ia, yaitu Nabi Isa, dengan malaikat Jibril. Afakullama, ini pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab. Apakah setiap kali, apakah setiap saat, tatkala ja'akum, datang kepada kalian rasul utusan Allah, bima la tahwa anfusukum, bima, dengan apa-apa yang la tahwa, tidak sesuai selera hawa nafsu anfusukum, kalian. Istakbartum, kalian kemudian berlaku sombong, angkuh, congkak. Apakah setiap datang rasul kepada kalian yang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai karep, tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian kemudian berlaku sombong? Fafarikon, maka sebagian kelompok dari kalian kada betul mendustakan, mengingkari. Wafarikon, dan sebagian kelompok lainnya tak turun, membunuh para nabi. Ayat yang ke-87. Monggo kita kaji tafsirnya. Jadi setelah kemarin kita singgung bahwa dalam ayat-ayat sebelumnya bagaimana Bani Israel diberi perjanjian, ada perjanjian antara Allah dengan Bani Israel, ternyata banyak yang kemudian diingkari. Nah, kemudian di sini kembali disebutkan bagaimana sepak terjang tingkah laku orang-orang Bani Israel, yang bahwa Allah menginformasikan kepada kita bahwa sungguh-sungguh benar telah didatangkan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat. Memang dalam bahasa, dalam Al-Quran itu Alkitab itu bisa memiliki beberapa makna. Bisa artinya Alkitab itu umul kitab, Lauhul Mahfuz, itu yang istilahnya induk catatan amal perbuatan semua makhluk, yaitu Alkitab. Wa indahu umul kitab, di sisi Allah umul kitab, induk Alkitab. Juga bisa kitab ini bisa diartikan keputusan atau hukum, itu juga bisa kewajiban yang harus ditunaikan kita. Kata bahana ya, kutiba alaikum, itu dari kata itu.
Tapi atau juga bisa Alkitab, juga bisa Al-Quran atau kitab suci yang lain. Nah maka di sini Alkitab yang diberikan kepada Musa tentu kita tahu adalah Taurat. Dan dengan bahasa datang seolah-olah didatangkan itu, ya, jadi diberikan gitu. Tentu tidak semudah atau sederhana yang kita bayangkan, tapi melalui proses wahyu. Kalau Nabi Muhammad kan melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyerap, menghafal, kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya kan gitu. Nah kalau yang diberikan kepada Nabi Musa, bagaimana cerita sebelumnya kita tahu bagaimana Nabi Musa dijanjikan oleh Allah untuk diberi Taurat, tapi dengan syarat istilahnya kalau bahasa orang sekarang semedi bermunajat 40 arba'ina, ya arba'inanya Allah itu 40 hari di Bukit Tursina, kemudian membawa 70 pengikutnya yang terbaik. Tapi kita tahu ceritanya itu 70 yang terbaik sudah dipilih 70, ternyata 70 pun itu dalam tanda kutip sembrono kurang aja gitu, minta pengen melihat Allah langsung kan gitu. Nah, bahkan sebelumnya atau yang ditinggalkan karena 70 itu saja yang terbaik juga melakukan pelanggaran, yang ditinggalkan yang bukan pilihan. Nah, kemudian kita tahu ada Samiri yang sampai kemudian berlaku syirik menyembah anak patung sapi, itu patung anak sapinya itu. Nah makanya bedanya apa? Kalau kitab suci Taurat itu dalam bentuk Allah, lauh-lauh dari papan-papan atau batu-batu yang dituliskan di situ Taurat. Jadi kalau bayangan kita itu, jadi kitab Taurat itu sudah dituliskan di mungkin kan di batu-batu, di papan-papan kayu. Nah, prosesnya bagaimana detailnya kita tidak tahu. Maka dalam sebuah ayat kan, walau masa kataan ketika Nabi Musa sudah reda kemarahannya, nah, kemudian akhdal arwah wa fi nusqatiha utawadura itu. Kemudian beliau mengambil luluh itu dari batu-batu atau papan-papan yang isinya kitab suci Taurat, kemudian di dalamnya ada hujan, petunjuk dan cahaya. Ya, kemudian yang kemudian berisi syariat untuk Bani Israil. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada Nabi Musa Taurat. Dan kemudian waqaffaina min ba'dihi birusul, dan dilanjutkan estafet kenabian kerasulan itu oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sepeninggal Nabi Musa. Makanya kan nabi yang paling banyak kan di Bani Israil, banyak sekali nabi dan rasul. Tapi ingat, tidak semua nabi rasul diberi kitab suci. Berarti mereka apa? Mengikuti kitab suci Taurat itu. Gitu. Jadi mereka hanya melanjutkan misi risalahnya Nabi Musa dengan kitab suci Taurat itu. Jadi tidak merubah apapun, tidak menambah apapun. Jadi itu dalam kurun waktu cukup lama. Nah, gitu. Nanti ada Nabi Daud diberi Zabur. Nah itu ada syariat tambahan. Kemudian nanti sampai Nabi Isa ada Injil. Tapi kurun waktu berselang selama itu, jadi ada nabi-nabi dan rasul-rasul itu mengikuti ajaran Taurat gitu. Wa ataina, kemudian dan kami datangkan Isa kepada Isa dan Maryam, Isa putra Maryam, al-bayyinah, bukti-bukti kebenaran. Nah, ini Injil. Wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus, dan kami dukung dia, kami kuatkan dia, kami kokohkan dia dengan bantuan malaikat Jibril. Jadi ini semacam menceritakan bagaimana tuntunan syariat agama Yahudi itu sudah sudah tertata dengan rapi
syariat, tidak. Mereka terus dikawal terus oleh para nabi, para rasul gitu. Tapi ternyata apa? Nah, apakah ja'akum rasul, apakah setiap kali datang rasul? Nabi Musa sedang nabi, ada nabi itu, rasul ini, rasul itu. Tapi apakah setiap kali datang rasul baru kepada kalian yang tidak sesuai dengan selera hawa nafsu kalian, tidak sesuai karepe nanti. Kemudian kalian istakbar itu berlaku sombong. Nah, kita tahu yes, Nabi Musa dibegitukan sikap mereka kepada Nabi Musa. Oleh Nabi Musa yang paling istilahnya Nabi besar mereka kan gitu. Itu dikhianati berkali-kali, didurhakai berkali-kali. Lalu bagaimana dengan nabi-nabi, rasul-rasul sepeninggal beliau? Semakin congkak kan gitu. Maka mereka kesombongan mereka sampai kepada Allah memberikan informasi sebagai farid itu kelompok, sebuah tim gitu. Maka dalam bahasa Arab sepak bola itu farid tim, nah, tim kelompok kesebelasan gitu. Farid berarti ada sekelompok orang yang kandang betul sebagian kelompok dari kalian itu apa? Berdusta, mendustai, mendurhakai, mengingkari ajaran para nabi dan para rasul itu. Bahkan kontak turun dan sebagainya dari kalian membunuh. Jadi tidak hanya sekedar ada yang ingkar, tidak mau taat, durhaka. Nah itu banyak. Sebagian lagi nekat bahkan membunuhi para nabi, para rasul. Dan sudah terbukti dalam sejarah bagaimana Bani Israil itu terkenal dengan kaum yang berani membunuhi para nabi dan para rasulnya. Dan yang paling terkemuka itu Nabi Zakaria, putranya Nabi Yahya itu dibunuh. Jadi ada nabi yang sampai dibunuh kaumnya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Bahkan di Qayyim dalam buku beliau yang disebutkan dalam riwayat disebut ada itu Bani Israil membunuh 70 nabi mereka dalam satu hari. Karena nabi kan banyak gitu. Jadi dia membunuh 70 nabi dalam satu hari. Sore ini buka pasar dalam artian motor kayak tidak ada kejadian apa-apa. Jadi bagaimana kita bayangkan kurang ajarnya mereka. Kelas nabi, rasul mereka bunuh. Orang tua ajar banget. Maka kalau kita bayangkan sekarang Israel membunuh tokoh-tokoh Hamas, tokoh-tokoh kecil, yes, itu gampang. Gak bicaranya mudah. Mereka itu liciknya luar biasa. Dan itu sudah bisa nenek moyang mereka mengajari itu. Nabi wani kalau orang sekarang sejahat-jahatnya orang harus materi mikir-mikir gimana. Misalnya mau bunuh kiai, yang bunuh itu terus kuat gitu. Mungkin sejahat-jahatnya orang mikir kan materi yang suci dalam kutip ya, suci. Dulu kalau dari itu membunuh para nabi, para rasul. Nah itu makanya kita bisa bayangkan kalau sekarang itu mengira di mana dibunuh ya. Kecil mereka punya tangan-tangan yang tidak kelihatan. Nah, intelijen, mata-mata gitu. Sekarang itu kecil kalau mau niat mereka gitu. Makanya ya ibarat katanya orang nyantet gitu. Orang nyantet niat tenang nyantet, niat nyihir, niat ayo kelakon tenang gitu. Nah, makanya yang disantet kalau tidak waspada dan jangankan nabi pernah disihir, pernah diguna-guna itu. Itu ada orang niat jahat dituruti ya kejadian. Allah mentakdirkan jadi. Nah sama seperti orang Bani Israil, orang Israel sekarang. Ini kalau mereka mau misalnya menghabisi ya bisa. Meskipun tidak semuanya berhasil. Nabi Isa contohnya, mereka juga termasuk orang membunuh Nabi Isa. Nabi Zakaria berhasil, Nabi Yahya berhasil, Nabi Isa juga nyaris, tapi oleh Allah dilindungi. Walakin syubbihalahu, diserupakan. Makanya ada istilah apa?
Yuda Iskariot itu sejarahnya itu kan. Jadi ada orang yang dibikin mirip betul dengan Nabi Isa. Dikiranya itu Nabi Isa. Mereka salib, mereka itu kan. Tapi kan oleh Allah diangkat ke sisinya. Kita tidak tahu yang namanya. Jadi maha kuasanya Allah. Dan para ulama mayoritas itu berpendapat ya ruhan wa jasadan, jasmani dan rohani. Jadi tidak cuma ruhnya saja, tapi juga fisiknya, jasmani, rohaninya. Di mana itu Allah a'lam. Tapi yang jelas banyak nanti hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan nanti Nabi Isa akan diturunkan di akhir zaman. Tapi kapasitasnya bukan lagi sebagai nabi, kan gitu. Tapi sebagai pemimpin imam yang adil, yang mengikuti syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi nanti sudah menjelang akhir zaman sudah ada Dajjal gitu. Karena nanti salah satu misinya kan membunuh Dajjal. Nah itu. Jadi salah satu jadi tadi mereka sampai membunuh kita. Ya kalau Allah mengizinkan itu berhasil. Tapi tidak semuanya, ada yang tidak Allah izinkan. Tidak Allah ya. Yang karepe orang keturunan kabeh gitu. Termasuk Nabi Isa. Bahkan ini menjadi sunnatullah, jadi semacam hal yang memang lazim dihadapi, dialami oleh para nabi, para rasul. Mereka tidak hanya diintimidasi, tidak hanya didurhakai, tapi sampai tadi dilukai, disakiti, dibunuh. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga termasuk itu. Dulu ada peristiwa yang sangat menghebohkan di perang Khaybar, perang Yahudi. Yahudi tadi yang berani nekat materi Nabi, Yahudi yang berani. Lainnya kan enggak. Jadi ibarat kata kan mikir-mikir kalau membunuh Nabi yang gitu. Ada namanya kan istri dari ada orang Yahudi, dia meninggal, nah istrinya kayak dendam karena suaminya dibunuh orang Islam, akhirnya dia meracuni Nabi kan gitu. Dia memberi macam masakan domba, kambing kan gitu. Saya mungkin gulai tengkleng lalu tongseng kan gitu. Diracun Nabi. Tapi Nabi kan orang Nabi ini diberi wahyu, jadi ketika beliau baru makan itu proses yang tidak boleh dilepas. Tapi ada sahabat beliau yang sedih kan gara-gara keracunan itu. Bisri bin Barok namanya. Itu meninggal. Jadi mungkin kuatnya racun itu sampai meninggal. Bahkan dalam sejarahnya kan Rasulullah ketika dalam menjelang wafat beliau itu masih merasakan efek racun dari makanan itu. Jadi beliau waktu sakit merasakan ini bagian dari salah satu efek racun yang masih bekerja. Nah, itu pada perang Khaybar ke-7 abad ke-7 Hijriah. Kanjeng Nabi itu abad 11. Gitu. Tahun 7 Hijriah itu perang Khaybar, tahun ke-11 itu 11 Hijriah itu sebetulnya 4 tahun efek racunnya itu masih terasa. Kalau kita sekarang mungkin vaksin atau COVID ini baru kena COVID itu kalau yang diam saat belum kena COVID itu karena kan seperti itu kira-kira. Jadi efek penyakit, efek obat atau efek racun itu sampai seperti itu. Itu Kanjeng Nabi sempat diracun. Nah nasibnya si Zainab binti Al-Harith ini konon tapi tidak jelas. Ada yang mengatakan dia dikisos, dibunuh, dihukum mati. Ada yang mengatakan malah beliau itu akhirnya masuk Islam karena berarti Rasulullah orang mati berarti benar-benar tenang yang dilindungi Allah, berarti ya mungkin ada yang mengatakan begitu. Jadi ada beberapa pendapat gitu. Nah, jadi yaitu sunnatullah, jadi para nabi, para rasul yang diancam sampai dibunuh gitu. Bagian Rasulullah juga dikejar-kejar kafir Quraisy. Nah, inilah jadi kita bisa bayangkan kalau kepada para nabinya saja mereka berani seperti itu, ya. Gimana dengan yang lain
Makanya kan mereka kemudian dilaknat, dimurkai Allah kan gitu. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk ke ayat yang ke-88. Tanya dulu, Pak. Iya, mau bertanya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa para nabi itu selalu kayak dibunuh oleh musuh-musuhnya. Kemudian Nabi Muhammad sendiri kan sebagai panglima pada masa itu, apakah ada kisah bahwa Nabi Muhammad itu juga pernah membunuh musuhnya gitu? Beliau itu dalam riwayat pernah membunuh satu orang, saya lupa namanya. Tapi pernah. Jadi hanya satu orang itu. Selebihnya tidak. Jadi ya melalui para sahabat-sahabatnya beliau paling juga. Tapi sampai membunuh itu baru satu. Tapi saya lupa namanya. Ini bukan berarti apa namanya kita tidak boleh membunuh, tidak. Karena perang jihad itu kan membunuh dan itu hal yang lumrah. Tapi untuk Kanjeng Nabi sendiri, ya beliau bukan berarti tidak membunuh. Beliau termasuk orang kalau dibilang kuat, paling kuat kan. Dia sudah mengalahkan ahli gulat orang saat itu kan gitu. Jadi bukan masalah, tapi Allah ini mungkin di antara hikmahnya adalah ingin menjaga kesucian Kanjeng Nabi. Tapi ada satu musyrik yang dibunuh oleh Kanjeng Nabi sampai dibunuh satu ada. Cuma saya lupa namanya ada. Ini termasuk itu ada. Karena Rasulullah juga berperang, makanya namanya kalau dalam bahasa Arab namanya ghazwah. Ghazwah itu peperangan yang terjadi dan Rasulullah menjadi pemimpin peperangan yang namanya ghazwah. Makanya ghazwah itu Badr, ghazwah itu Uhud. Tapi kalau perang yang tanpa dihadiri Kanjeng Nabi namanya Sariyah. Jadi ada peperangan yang Rasulullah hanya mengutus panglima-panglimanya, mengutus sahabat-sahabatnya. Rasulullah tetap di Madinah. Ada yang Rasulullah juga ikut perang. Nah itu namanya ghazwah. Ya kalau dilihat kita perang, semuanya perang. Cuma kalau dalam bahasa Arab, ghazwah itu peperangan yang diikuti oleh Kanjeng Nabi, dihadiri Kanjeng Nabi. Kalau Sariyah itu peperangan yang tanpa kehadiran Kanjeng Nabi. Kata lain monggo. Oke, kita lanjutkan ke ayat 88. Kita bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Wa qalu, dan mereka Bani Israil orang Yahudi mengatakan, qulubuna, hati-hati kami itu ghulf, tertutup. Nah, ghulf. Bukan, tidak demikian. La'anahumullah, Allah justru atau bahkan melaknat mereka bikufrihim, karena kekafiran, keingkaran mereka. Faqalilan, maka sedikit ma yu'minun, di antara mereka yang beriman. Jadi orang-orang Yahudi Bani Israil mengatakan qulubuna, hati-hati kami itu tertutup. Nah, dalam bahasa Arab kemarin kita singgung, qulubun itu diartikan hati, meskipun makna yang dimaksud adalah makna secara maknawi, bukan secara fisik. Karena ada terjemahan yang unik baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sama. Hati itu kan aslinya kan harusnya apa? Ini lebih kepada jantung. Hati itu kan liver. Maksudnya kan jantung. Kemudian dalam bahasa Inggris juga attack, ada serangan jantung kan, serangan jantung. Tapi kan diartikan hati itu hati dan itu. Padahal itu jantungnya itu kan unik kan itu. Jadi jantung hati, maka dalam sampai jantung hati dua-duanya gitu. Tapi intinya makna hati di sini adalah ya pada makna yang tersirat, ya, makna maknawi, bukan secara fisik. Gitu. Nah, orang-orang Yahudi pada Israel mengatakan hati kita itu tertutup. Huluf itu dimaknai adalah tertutup.
Maka dalam bahasa Arab ada nama ghilaf. Ghilaf itu sampul. Nah, sampul itu menutup buku, menutup isi buku. Nah, jadi kalau ini dimaknai hati mereka tertutup. Ada lagi yang memaknai huruf ini tidak memahami, bodoh, tidak paham. Meskipun mosok tidak paham, gitu. Mosok tidak paham dengan begitu banyak informasi, berita, gitu, dalil-dalil, bukti-bukti, gitu. Lalu sudah ada yang mengatakan para ahli tafsir, huruf itu istilahnya penuh. Jadi penuh itu sudah ibarat wadah itu sudah penuh. Jadi maksudnya apa? Orang-orang yang sudah terlalu banyak informasi. Nah, kalau tadi dikatakan tidak memahami, kalau ini sebaliknya, terlalu banyak ilmu yang mereka miliki. Nah, gitu. Sehingga tidak perlu menerima masukan atau ilmu yang lain. Meskipun ini kemudian terbantah karena apa? Karena pada hakikatnya syariat-syariat yang datang kemudian itu kan menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Jadi mereka itu tidak mau menerima Al-Quran itu alasannya hapus pakaian ilmu, terus mudut kabeh. Jadi bahasanya orang kan Yahudi begitu, kemati sombong gitu. Jadi ketika datang Al-Quran, datang terus kita tidak butuh, kita sudah banyak tahu. Mereka membangga-banggakan kitab suci mereka, membanggakan syariat mereka. Nabi para Rasul di nenek moyang kami tulisan itu kurang apa? Nggak butuh Al-Quran, nggak butuh syariat baru, gitu. Kembali mereka itu kan karena itu kecongkakan karena kesombongan mereka. Padahal tadi faktanya bahwa kitab suci yang datang berikutnya menyempurnakan. Makanya Kanjeng Nabi pernah bersabda dalam sebuah riwayat, itu makana az-tawrat atiwa. Aku diberi surat atau diberi ayat suci, kitab suci, diberi wahyu yang sebanding dengan Taurat itu aktiwa, surat-surat panjang. Di dalam Al-Quran ini semacam informasi pelajaran ilmu Quran itu ada spesifikasi surat. Nah, Rasulullah mengatakan aku diberi surat-surat sebanding dengan Taurat itu adalah surat-surat aktiwa, surat-surat panjang. Maka ada As-Sab'atiwal, ada 7 surat panjang. Makanya dalam Al-Quran 7 surat panjangnya Al-Baqarah 286 ayat, Al-Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat, kemudian Al-Maidah 120 ayat, kemudian Al-An'am 165 ayat, Al-A'raf 206 ayat, 207. Dan para ulama menggabungkan Al-Anfal dan At-Taubah. Makanya dalam At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Itu menurut sebagian ulama karena At-Taubah dan Al-Anfal ini satu surat. Karena tema bahasan ayat-ayatnya itu hampir sama, gitu. Jadi, Al-Anfal cuma 75, tapi digabung dengan At-Taubah 129, itu berarti 204 ayat. Nah, itu namanya Sab'atiwal, 7 surat panjang. 7 surat panjang. Itu biasa dibacakan oleh Nabi waktu tahajud. 7 surat itu pun sepertiganya Quran gitu. Kalau kita baca Taubah sudah sampai juz 10 gitu. Dari sepertiganya sendiri. Nah, Rasul mengatakan aku diberi wahyu yang senilai atau setara sebanding dengan Taurat itu Sab'atiwal. Jadi kita bisa bayangkan, oh berarti Taurat itu sepertiganya Al-Quran. Kemudian waktu itu makana az-zabur amiin.
Al-Mi'in. Nah, tadi ada Atiwal itu surat-surat panjang. Lalu di bawahnya ada namanya Al-Mi'un atau Al-Mi'in. Maksudnya surat-surat yang jumlah ayatnya itu ratusan, 100 sekian, 100 berapa. Nah itu ayat atau surat-surat setelah 7 ayat, 7 surat tadi. Surat Yusuf itu kan 111 gitu. Surat Hud 123. Jadi yang surat-suratnya 100 sekian ayat, 100 sekian ayat gitu. Nah itu surat-surat misalnya Bani Israil, Al-Isra, Al-Kahfi itu kan 110 gitu. Nah itu namanya Al-Mi'un. Nah itu Zabur. Nah Zabur seperti itu apa? Bayangan dari Taurat, Zabur. Kemudian Wa'ut itu makanan Injil Al-Nasani. Aku diberi wahyu yang setara sebanding dengan Injil itu surat-surat yang Al-Masani yang berulang-ulang, yang diulang-ulang dibaca. Nah ini di bawah 100 ayat biasanya. Nah itu yang sering dibaca, tapi antara ayatnya itu di bawah 100. Yasin, kemudian surat surat Yasin, kemudian surat-surat yang puluhan, 60, 70, 80 gitu. Itu berarti pertengahan 2/3 seperti ke akhir, seperti ke akhir, tapi belum akhir banget. Jadi ayat juz 20-an, surat Al-Qasas, surat Ar-Rum, surat 70, surat Al-Qasas 77, ada 80 sekian itu. Nah itu namanya Al-Nasani, surat-surat yang sering dibaca ulang. Nah kemudian Wafudil itu, nah kemudian diberi keutamaan. Jadi tadi kan sebanding, tapi aku diberi keistimewaan dengan yang Al-Mufassal, surat-surat pendek. Surat-surat pendek itu kenapa dikatakan surat-surat pendek? Terpisah-pisah, dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan memisahkan surat satu dengan surat yang lainnya. Ini namanya Al-Mufassal, surat yang dipisah-pisahkan dengan basmalah itu. Ya itu namanya rata-rata namanya surat-surat pendek, karena memang dibandingkan surat-surat sebelumnya lebih pendek. Tapi jangan dikira surat-surat pendek itu juz amma. Tidak, kalau ulama Quran surat pendek itu mulai dari surat Qaf. Surat Qaf itu surat ke-50. Berarti juz, berarti 5 juz lah, kurang lebih 5 juz, 6 juz terakhir itu surat pendek. Kita ya tetap rumah saya ini surat panjang, ini surat panjang. Al-Hujurat itu itu akhirnya 30, ya 30 gitu. Nah tapi kalau yang sebelumnya kan ada Al-Luqman, nah itu kan yang sering diulang-ulang. Nah jadi Al-Quran itu kalau dipilah-pilah sesuai dengan panjang pendeknya ayat atau surat, itu secara garis besar dibagi 4. Dan 4 itu menunjukkan gabungan dari tiga yang awal itu gabungan dari Taurat, Zabur, Injil. Taurat itu surat-surat panjang, Zabur itu surat-surat yang ratusan ayat, ayatnya jumlahnya sekitar 100-an, dan Injil itu lebih sedikit lagi, itu surat-surat yang Masani yang diulang-ulang. Jadi mungkin kisaran suratnya jumlah ayatnya 50, 60, 40 gitu. Jadi surat As-Sajdah, surat Luqman itu kan cuma 30, 33 ya seperti itu. Nah itu gabungan 3 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil itu belum ada se-Al-Quran. Itu boleh dikata baru 3/4, baru 3/4-nya Al-Quran. Maka dari Rasulullah, aku diberi keistimewaan, kekhususan dari surat-surat pendek itu. Nah itu. Jadi Al-Quran itu kan menggabungkan semua syariat dalam kitab-kitab suci sebelumnya, plus ada tambahan kesempurnaan gitu. Makanya ini membantah misalnya alibi atau alasannya orang-orang
Bani Israel mengatakan kita tidak butuh lagi ilmu, kita sudah terlalu banyak ilmu, sudah penuh otak kami dengan syariat Allah, sudah komplit, tidak butuh keliru kan gitu. Jadi tertutupnya hati mereka itu bukan karena apa yang mereka katakan, tapi Allah memfonis menjustifikasi bahwa berla'anahumullah. Bukan tidak, akan tetapi karena Allah sudah melaknat mereka. Dan itu berapa? Bikufri, oleh karena kekafiran mereka. Maka ini menjadi seburuk-buruk hukuman, seburuk-buruk hukuman bagi hamba Allah yang durhaka, dilaknat. Jadi kan ya mirip seperti iblis saja, makhluk setan rojim yang seperti setan yang terlaknat, ditutup, dan mereka begitu. Maka fakoli lama minum sedikit di antara mereka yang beriman. Para ulama menjelaskan ada dua makna. Pertama, sedikit yang mengimani syariat-syariat kitab suci mereka. Kalau Bani Israel itu banyak orangnya, kaumnya banyak. Makanya dalam riwayat hari kiamat itu kan Rasulullah ditampakkan kaum yang memenuhi ufuk. Kita melihat ufuk itu melihat mau ru'yah hilal itu kan melihat ufuk itu berarti cakrawala, sak langit kebak. Nah itu berarti nanti pada hari kiamat itu Rasulullah melihat banyak sekali orang sak ufuk ngebai langit. Dikiranya itu umatnya, tapi ternyata bukan itu umat Nabi Musa. Dan Bani Israel itu banyak. Lalu benang mereka hidup paling lama, misalnya generasi kaum mereka kan berabad-abad dengan banyak nabi, mulai dari Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Isa sampai itu, dan itu. Nah, makanya dia mengatakan sedikit ini maksudnya dari sekian banyak kaum itu, tapi mereka sedikit mengimani, yang mengimani Taurat secara total ya 100% sedikit. Jadi kebanyakan mereka banyak yang mengingkari. Jadi sedikit sekali yang mengimani semuanya. Dan itu terbukti di zaman Nabi itu orang Yahudi yang beriman kepada Rasulullah sedikit sekali. Banyak yang tidak. Nah, itu pertama. Pendapat yang kedua ya sedikit dari jumlah itu. Sedikit dari jumlah orang-orang Bani Israel yang beriman. Jadi ada sedikit faktor yang minum. Jadi ada dua pendapat. Dan sepertinya pendapat yang pertama yang lebih kuat ya, karena jumlahnya Bani Israel banyak. Tapi dari yang banyak itu yang beriman kepada Taurat kitab mereka tidak banyak, sedikit. Nah, makanya nanti yang memenuhi surga mayoritas ya umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, gitu. Jadi umat-umat yang lain tidak. Makanya ada yang cuma 1-2 pengikutnya, cuma beberapa saja. Gitu. Termasuk umat Nabi Musa yang meskipun banyak jumlahnya, tapi mereka tidak banyak yang mengimani. Gitu. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ini mengenai hati yang tertutup ini, apakah hampir sama dengan pertolongan Allah malah tutup di malah jadi ini bagian dari makna lain dari ayat-ayat yang tadi disebut dan beberapa ayat yang lain. Jadi memang mereka, hati mereka ada, mata mereka sehat, telinga mereka ya normal, tapi mata tidak bisa melihat, hati tidak bisa merasa itu. Jadi memang mereka tertutup mata batin dan itu tertutup hati nurani mereka dari kebenaran. Dan itu buah dari pembangkangan kedurhakaan mereka selama itu, kan maksudnya. Jadi orang ini distempel, kan, kalau ibarat buku tutup, nanti tidak bisa keluar lagi. Nah, makanya kan dalam hadis setiap dosa kan satu titik hitam,
titik hitam. Semakin banyak, ya misalnya gitu. Ngetal ya sudah, tidak bisa dibersihkan lagi itu. Jadi, namanya orang beriman itu kan normalnya ya tadi berbuat dosa, hitam, tapi kan kemudian ditubah, dicuci, pengennya resitnya gitu. Meskipun nanti kemudian kotor lagi, tapi mereka tidak terus-menerus dalam kedurhakaan, kedustaan, akhirnya sampai kemudian hitam pekat, akhirnya ditutup oleh stempel itu. Nah, ini benar, jadi seperti ayat-ayat yang pernah kita bahas juga itu terkait dengan hati yang di stempel atau tutup itu. Monggo, ada lagi? Ya tadi terkait Ruhul Kudus, nah itu memang mayoritas ulama menyebutkan yaitu maksudnya malaikat Jibril, Ruhul Amin, Nazala bihi Ruhul Amin, gitu. Seperti dalam surat Inna anzalna fi lailatul qadr itu juga al-qadar itu ya. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Nah itu ruh di sini maksudnya malaikat Jibril menurut sebagian besar pendapat ulama. Jadi ya malaikat Jibril ya malaikat tapi dia mendapat keistimewaan arwah gitu. Maka kadang-kadang bahkan ada Nabi Isa yang disebut ruh. Nah itu ada menjelaskan kenapa, karena ruh itu ibarat makhluk yang Allah ciptakan tanpa melalui proses misalnya kelahiran. Nah, gitu. Melalui proses orang tua melahirkan atau ibunya melahirkan itu kan. Nah itu makanya seperti malaikat Jibril kan diciptakan Allah dari nur, langsung diciptakan bapak atau ibu. Nabi Isa juga begitu, tanpa bapak kan gitu. Maka dia ruh, kan gitu. Nah, tapi bukan berarti terus itu anaknya Tuhan kan, salah kan gitu yang diyakini sesat oleh Nasrani kan gitu. Kemudian bahkan seperti Al-Quran itu kan disebut ruh. Seperti dalam surat Asyura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi ruh di sini Al-Qur'an maksudnya. Jadi bukan berarti ruh itu Al-Qur'an. Tidak. Jadi ruh, nah itu. Bahkan Allah sendiri Ruhul Kudus. Ruh itu Al-Qudus itu Allah. Al-Qudus ada mana itu Ruhul Kudus. Bukan berarti itu malaikat Jibril ruhnya Allah, bukan begitu. Salah. Tapi maknanya itu jadi karena Ar-Ruh Al-Qudus itu ismullahi karena yuhyi bihi Isa. Jadi ruh yang suci, kalau diartikan secara literal ruh yang suci. Nah, itu karena zat yang maha suci menghidupkan Nabi Isa dari sebuah yang tidak ada jadi ada, gitu. Kun fayakun, gitu. Tapi kalau dikatakan tadi di sini di wa ayyadnahu bil Ruhil Kudus, dan kami dukung, kami kokohkan Nabi Isa dengan Ruhul Kudus, itu maksudnya dengan malaikat Jibril yang membantu. Demikian pula tadi Nabi Muhammad dibantu malaikat Jibril juga kan gitu. Nah, jadi maka Ruhul Kudus di sini maksudnya adalah malaikat Jibril. Ini banyak dari keyakinan sesat misalnya Isa anak Tuhan, malaikat putrinya Tuhan, itu kan keyakinan yang sesat gitu. Karena itu saking dekatnya kedudukan mereka dengan Allah kan gitu. Jadi itu dianggap sebagai anak. Malaikat dalam bahasa Arab itu kan anas. Oh berarti putri-putrinya Allah kan gitu. Orang-orang jahiliyah itu kan menganggap malaikat itu anak-anak perempuannya Allah kan gitu. Nah itu kan sama. Jadi ternyata orang-orang musyrik kan dulu begitu. Nah, kemudian diikuti oleh Nasrani. Isa itu anak Tuhan. Uzair di Yahudi kan begitu juga, dari suara Uzair anak Tuhan gitu. Baik, monggo ada lagi yang ditanyakan sebelum kita akhiri, mungkin kita sampai ayat ke 88. Bisa dimaknai dua-duanya itu. Pertama, fakta bahwa Bani Israel, nenek moyang mereka dulu itu mengingkari,
mendurhakai Nabi Musa dan kitab sucinya Taurat yang dibawa. Nah kemudian orang-orang Yahudi Madinah itu juga tertutup karena apa? Tidak mau mengimani berita yang datang dari Al-Quran. Padahal mereka tahu bahwa informasi-informasi di Taurat yang mereka pelajari, yang mereka imani itu kan di dalamnya ada penjelasan tentang datangnya nanti Nabi akhir zaman, Nabi itu. Tapi karena nanti mungkin karena apa? Nanti dalam ayat berikutnya kita singgung. Jadi karena dengki, karena merasa sing dikarepke yo saka Bani Israil, tapi ternyata malah dari Arab, itu dari bangsa Arab. Nah, mereka kemudian tidak mau. Padahal itu cuma cari-cari alasan gitu. Karena memang kenapa mereka? Karena ada ceritanya. Gitu. Dulu tuh Yahudi Bani Israil perang dengan orang-orang musyrikin, kan perang orang jahiliyah, orang-orang musyrik penyembah patung, kan gitu. Dulu makanya dalam kisah sejarah Romawi mereka perang dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Makanya dendam itu terus. Gitu. Makanya kalau sekarang lihat ada Holocaust, ada Hitler, itu ternyata dendam masa lalu gitu. Nah mereka termasuk keyakinan mereka itu ukur-ukur supaya Nabi terakhir itu kan dari mereka Bani Israel. Nah mereka istilahnya ukur-ukur dengan datanya ini Nabi ini kemudian mereka bisa mengalahkan orang-orang penyembah patung-patung itu kan gitu. Tapi ternyata setelah itu malah lahir dari bangsa Arab, musuh mereka kan gitu. Akhirnya mereka tidak mau mengakui, nggak mau mengikuti. Nah, di antaranya itu. Monggo ada lagi? Sambung ya? Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Kita menyelesaikan 2 ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 87 dan 88. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu wawasan keislaman kita dan mendekatkan kita kepada iman dan takwa. Dan kurang salahnya mohon dimaafkan. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.